Getaran. Getaran adalah suatu peristiwa gerak bolak-balik secara teratur suatu benda melalui satu titik seimbang. Karena terjadi dengan teratur, getaran sering juga disebut dengan gerak periodik. Kuat atau lemahnya pergerakan benda tersebut dipengaruhi oleh jumlah energi yang diberikan. Semakin besar energi yang diberikan, maka semakin kuat pula getaran yang terjadi. Satu getaran sama dengan satu kali gerakan bolak-balik penuh dari benda tersebut. Contoh sederhana getaran yaitu gerakan pegas yang diberikan beban. Beberapa contoh lain yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari tentang getaran adalah sinar gitar yang dipetik, badul jam dinding yang sedang bergoyang, ayunan anak-anak yang sedang dimainkan, mistar plastik yang dijepit pada salah satu ujungnya, lalu ujung lain diberikan simpangan dengan cara menariknya, kemudian dilepaskan tarikannya, dan pegas yang diberikan beban. Macam-macam getaran. Yang pertama, getaran pada bandul sederhana. Gambar di samping adalah contoh getaran satu pada bandul sederhana. Berdasarkan pada bandul tersebut, satu kali getaran ialah kali pergerakan bandul dari titik A ke B ke C, kembali ke B, dan kembali lagi ke titik awal yaitu A. Satu kali getaran juga bisa dihitung titik mulainya dengan titik B atau titik C. Yang kedua, getaran pada begas. Pada gambar di samping adalah contoh getaran pada pegas yang diberikan beban. Pada pegas di samping mengalami satu kali getaran jika benda tersebut melewati posisi C ke A, ke B, ke A, dan kembali lagi ke C. Dari situlah kita mengetahui pegas mengalami satu kali getaran. Parameter dalam pegas. 1. Amplitudo ialah jarak paling jauh dari titik keseimbangan saat terjadi getaran. Perhatikan kembali gambar pada bandul dan pegas sederhana yang tadi. Yang pertama, pada bandul, titik kesetimbangan berada pada titik B dan amplitudonya adalah dari A ke B atau B ke C. Karena semakin lama gerakan bandul akan semakin kecil, sehingga titik getaran pertamalah yang merupakan amplitudo dari bandul tersebut. Yang kedua, pada pegas, titik setimbangnya berada pada A dan amplitudonya dari A ke B atau A ke C. Karena semakin lama gerakan pegas juga akan semakin melemah. Jadi getaran pertamalah yang merupakan amplitudo dari pegas tersebut. Frekuensi. Frekuensi getaran yaitu banyaknya jumlah getaran yang terjadi dalam satu detik. Satuan frekuensi dalam sistem internasional yaitu Hertz. Dari mana sih asal mula Hertz? Asal mula satuan internasional Hertz adalah pada Desember tahun 1888, seorang berkebangsaan Jerman yaitu Mr. Heinrich Hertz menyampaikan di hadapan The Berlin Academy of Science tentang eksistensi gelombang elektromagnetik yang laporannya terangkum di dalam dokumen ini, Überstrahlung Elektrischer atau On Radiation of Electric Power. Teks ceramah tentang gelombang listrik disampaikan pada 13 Desember 1888. Ini terkait eksperimen kualitatif dilakukan oleh Hertz di Politeknik Karlsruhe tentang analogi antara gelombang listrik dan gelombang cahaya. Eksperimen Hertz dengan gelombang elektromagnetik mengarah pada pengembangan telegraf nirkabel dan radio. Hasil eksperimen Hertz kemudian dikumpulkan dalam karya eksperimental dan teoritis Hertz lainnya tentang listrik di Untersuchungen über die Ausbreitung der elektrischen Kraft untuk memperluas dan memperjelas teori elektromagnetik cahaya yang telah diajukan oleh fisikawan Inggris James Maxwell dan pada tahun 1884.
Gelombang elektromagnetik tersebut kemudian kita nikmati sekarang dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk komunikasi nirkabel seluler 2 GB atau 3 GB atau 4 GB, radio FM, televisi, remote mobil, dan lain-lain. Untuk mengenang jasa beliau, diabadikanlah namanya menjadi satuan frekuensi, yaitu Hertz, atau disingkat dengan notasi H besar dan Z kecil dalam fisika. Frekuensi disimbolkan dengan huruf F kecil dan rumusnya adalah F sama dengan N per T, di mana F merupakan frekuensi dengan satuan Hertz, N adalah jumlah getaran, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Periode yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Satuan periode dalam sistem internasional adalah sekon. Dalam fisika, periode disimbolkan dengan huruf T, dan rumusnya T besar sama dengan T kecil dibagi N, atau T besar sama dengan periode, T kecil waktu, dan N adalah jumlah getaran. Periode dan frekuensi saling berhubungan dan bisa dihubungkan satu dengan lainnya. Periode adalah kebalikan dari frekuensi, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, didapatkan persamaan T besar sama dengan 1 per F kecil, dan F besar sama dengan 1 per T besar. Jenis-jenis getaran. Yang pertama, getaran bebas. Getaran bebas adalah getaran yang terjadi ketika sistem mekanis dimulai dengan adanya gaya awal yang bekerja pada sistem itu sendiri, lalu dibiarkan bergetar secara bebas. Getaran bebas akan menghasilkan frekuensi yang natural karena sifat dinamika dari distribusi massa dan kekuatan yang membuat getaran. Yang kedua, getaran paksa. Getaran paksa ialah suatu getaran yang terjadi ketika getaran bolak-balik karena adanya gaya luar yang secara paksa menciptakan getaran pada sistem. Contoh dari getaran paksa adalah getaran rumah yang roboh ketika gempa, sedangkan contoh dari getaran bebas adalah bandul yang ditarik, kemudian dilepaskan dan dibiarkan menghasilkan getaran sampai bandul tersebut berhenti. Contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui adalah yang pertama, ayunan bandul jam. Di zaman sekarang, jam tangan digital memanfaatkan osilasi komponen listrik bernama kristal sebagai acuan. Namun, di zaman dahulu, jam menggunakan ayunan bandul sebagai acuan. Yang kedua, dawai gitar. Saat dawai gitar dipetik, ia akan bergerak dengan frekuensi tertentu. Getaran ini akan turut menekan molekul udara di sekitarnya, sehingga menjalar membentuk gelombang longitudinal. Gelombang inilah yang kita sebut gelombang bunyi. Yang terakhir, shock breaker. Shock breaker atau suspensi kendaraan juga menerapkan prinsip gerak osilasi. Shock breaker berfungsi untuk menghaluskan getaran akibat jalan yang tidak rata. Gerak bolak-balik yang dialami shock breaker adalah gerak bolak-balik teredam. Contoh soal dari getaran. Sebuah bandul digetarkan sehingga selama 1 menit menghasilkan 40 getaran. Tentukan periodenya. Diketahui T sama dengan 1 menit. Di mana 1 menit sama dengan 60 sekon, sedangkan N sama dengan 40 getaran. Ditanya periode, dijawab rumus periode adalah T besar sama dengan T kecil dibagi N, di mana T besar sama dengan 60 dibagi 40 sama dengan 1,5 sekon. Sedangkan berikut adalah latihan soal yang dapat kalian kerjakan sebagai latihan. Terima kasih.